Perkenalkan, nama saya Sista Melisa Halim, Sarjana Pendidikan. Saya dari TK Maitreya Wira, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tahukah Anda bahwa kasus terlambat berbicara atau speech delay pada anak balita mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama dari masa pandemi COVID-19? Menurut Ketua Umum Ikatan Terapi Wicara Indonesia, sekitar 20% anak mengalami keterlambatan berbicara. Artinya, jika terdapat 5 juta anak, maka 1 juta di antaranya anak mengalami keterlambatan bicara. Dikarenakan kesibukan orang tua yang bekerja baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga orang tua mengizinkan anak untuk menggunakan gawai. Efek dari penggunaan gawai dalam waktu yang lama dan tanpa pendampingan dari orang tua menyebabkan anak menjadi tidak peka terhadap lingkungan sekitar, anak terlambat bicara atau speech delay, tidak fokus, kontak mata sangat kurang, anak menjadi mudah marah dan tantrum, anak menjadi sangat agresif atau sebaliknya sangat pasif. Hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif, sosial, emosional anak. Saya selaku Kepala TK Maitreya Wira memiliki tanggung jawab moral agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Oleh sebab itu, saya merasa penting untuk menjadi perhatian yang sangat serius bagi sekolah, bagi orang tua peserta didik agar dapat dicarikan solusi terhadap fenomena yang terjadi saat ini. Tantangan yang dihadapi adalah terdapat orang tua yang tidak atau belum sadar akan dampak dari bahaya gawai. Hal ini terlihat bahwa orang tua merasa anaknya baik-baik saja walau belum bisa mengucapkan sepatah kata pun ketika anaknya sudah berumur 4 tahun. Tantangan lain, tidak sedikit orang tua menolak atau denial anaknya mengalami hambatan pada salah satu atau beberapa aspek perkembangan. Ketika anak didaftarkan ke TK Maitreya Wira, orang tua mengisi formulir pendaftaran. Selanjutnya adanya sesi observasi dan interview anak oleh guru. Sesi ini bukan menanyakan tentang apakah anak sudah mampu membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi tujuan yang paling utama adalah agar para guru dapat melihat apakah perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak pada umumnya. Bila anak berkembang sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak, maka anak dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru. Akan tetapi, bila perkembangan anak tidak sesuai dengan tahapannya, maka anak akan diobservasi dan diinterview lebih lanjut oleh kepala sekolah. Pada sesi kedua ini, kepala sekolah mengobservasi anak dan lebih banyak tanya jawab terhadap orang tua. Hal ini bertujuan agar kepala sekolah mendapatkan data yang lebih lengkap dan terperinci perihal pengasuhan anak di rumah. Inilah bentuk dari serang berpadu, sekolah dan orang tua saling berpadu dan bekerja sama. Kepala sekolah memberikan beberapa saran agar orang tua dapat menstimulasi anak di rumah, seperti orang tua tidak memberikan gawai kepada anak. Orang tua harus stimulasi anak dalam 6 aspek perkembangan. Orang tua harus mendampingi dan berkomunikasi ketika anak bermain di rumah. Bila orang tua mau berkomitmen untuk mengubah pola asuh anak dengan tidak memberikan gawai kepada anak, orang tua mau berkomitmen untuk menstimulasi anak, maka anak tersebut dapat diterima di TK Maitreya Wira dengan syarat yang pertama, melihat perkembangan anak selama 1 hingga 3 bulan. Bila anak tidak mengalami perubahan atau perkembangan, maka orang tua harus mencari seorang psikolog anak untuk mengetahui hambatan anak.
Kedua, melakukan terapi sesuai dengan anjuran dari psikolog anak. Guru berperan untuk menginformasikan kepada orang tua perihal tentang kekuatan dan kelemahan anak secara berkala melalui komunikasi secara langsung di sekolah maupun melalui WhatsApp. Sekolah mengadakan parenting setiap 2 bulan sekali agar para orang tua memiliki pengetahuan yang lebih banyak perihal tumbuh kembang anak. Berikut sesi konsultasi antara kepala sekolah dan orang tua. Teman saya sarankan saya coba bawa tes ke sekolah Maitreya Wira. Jadi abis itu saya ketemu dengan Miss Sista waktu itu setelah kita ngobrol-ngobrol komunikasi, terus Miss sempat tanya ke saya, anak Cici sehari nontonnya berapa jam, ada main gadget gak? Di situ saya langsung klik ya, bahwasanya ternyata itu berbahaya untuk anak juga ya. Dari situ saya baru mulai sadar ya, ternyata TV itu nggak bagus untuk anak. Sekolah, gitu. Untuk interview yang dilakukan untuk kepala sekolah itu sangat berguna sekali, Miss. Nah, dari situ juga saya mulai mengetahui rupanya itu ya gadget itu bahaya ya, Miss, untuk perkembangan bicara anak. Nah, dia kan jadinya fokus satu tempat. Nah, otomatis bicaranya tidak terlatih, Miss. Betul. Nah, itu dikasih tahu kepala sekolah harus bermain sensori seperti bermain pasir, menginjak rumput, barefoot ya, Miss. Barefoot ya, nyeker bahasa nyeker, Jawa. ya, nyeker. Iya. Nah, nyeker juga diminta saran untuk sering-sering main cat air. Jadi mereka nggak takut jorok atau tahu tekstur gitu ya, Miss. Lembek, keras, kasar. Kemudian saya dapat saran lagi dari ibu kepala sekolah untuk terapi ya anak saya, supaya hasilnya itu lebih cepat dan lebih oke. Istilahnya kita intervensi dini untuk anak-anak yang belum sesuai perkembangannya dengan usianya. Terdapat dampak positif ketika orang tua berkomitmen untuk tidak memberikan gawai kepada anak. Berikut testimoni dari para orang tua. Kalau speech delay-nya sudah nggak ada. Dia bagus, sudah bisa ngomong lebih panjang, terus udah banyak lah kata-kata yang dia bisa ceritakan gitu, udah banyak gitu. Luar biasa. Ujian ini anak saya bisa dikatakan di atas ekspektasi saya ya. Karena yang dulunya kalau saya bawa kemana-mana ya termasuk saya harus menggandeng dia. Betul, bisa kabur ya. Ya baru teringat ya bisa kabur. Iya. Ataupun kadang-kadang kayak kalau dibeliin sesuatu minta beliin, kalau kita nggak mau beliin dia bisa ngotot. Tapi sekarang pas ada jangan nanti dulu, dia bisa mendengar. Saya berarti dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari orang tua agar anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak. Bila orang tua mampu untuk berkomitmen dan bekerja sama, orang tua mau memberikan stimulasi kepada anak secara konsisten dan kontinu, maka anak pasti akan mengalami perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya serang berpadu, sekolah dan orang tua bekerja sama secara berpadu memberantas bahaya gawai sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Peserta didik dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan guru dan sesama teman sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Karakter oke, prestasi pasti.